Sapa Crazy. Selamat datang di podcast perdana HMPPI. Nah, di sini ada aku Chelsea dan juga Dan aku Sasa. Di sini kita berdua akan memandu jalannya podcast kita hari ini. karena ini juga masih podcast perdana kita, mungkin tema yang akan kita bawain belum terlalu seberat itu ya, saya. Betul banget nih, santai aja kan? Oke, jadi tema yang bakal kita bawain pada hari ini adalah work-life balance sebagai mahasiswa gizi IPB University. Karena udah ngerti topiknya, tentunya kita juga mengundang narasumber yang gak kalah kece dan udah cantik duduk di seberang kita. Ada Kak Fatma. Halo. Mungkin boleh Kak perkenalannya? Oke. Teman Faizi. Oke. Halo Faizi, kenalin aku Fatmawati Faisawati, biasa dipanggil Fatma. Aku dari Gizi Masyarakat IPB University angkatan 59. Salam kenal Fizi. Salam kenal Kak Fatma. Nah, karena kita mungkin yang dari IPB udah pada paham ya Kak, angkatan 58 tuh semester berapa sih? Tapi mungkin di situ teman-teman PSI belum pada tahu nih. Angkatan 58 tuh semester berapa? Susah. Oh, Orang Iya. 59. Iya, betul. semester itu semester berapa ya Kak? Oke, 59 itu kalau di IPB itu semester 6. Wih. Jadi setara dengan tingkat 3 lah ya. Akhir banget. Berarti udah persiapan apa nih? Skripsi kan? Ih, betul banget. Lagi menyusun judul dan juga pendahuluan. Kita juga ucapin terima kasih banget udah sempat hadir di podcast perdana kita karena mungkin udah sibuk banget loh ini tadi. Sama-sama, aku juga terima kasih sudah diundang. Terus di sini aku nih sebagai mahasiswa gizi ini penasaran banget kan. Kakak kan udah semester 6 ya. Nah, penasaran banget sebagai mahasiswa baru. Kenapa sih kakak tuh pengen banget gitu masuk ke jurusan gizi gitu? Apa sih alasan kakak buat biar bisa jadi bagian dari anak gizi? Oke. Sebenarnya mungkin ini bercerita story ini ya. Iya, Eh, agak flashback. Iya, flashback gitu ya, flashback story-nya. Nah, mungkin awal pertama kali aku daftar sebagai mahasiswa gizi IPB itu fun fact banget sih teman-teman, karena aku masuk ke IPB itu melalui jalur ketua OSIS. Waduh, keren. Nah, jadi itu ya kayak sebuah hoki atau tidak hoki ya itu. Gak ada yang hoki di Oh, dunia. nggak ada di hoki ya. Oke, keberuntungan aja, sedang beruntung. Dan karena masuk dari jalur ketua OSIS dan alhamdulillah mendapatkan pilihan pertama di ilmu gizi IPB, dan seperti yang kita tahu ya biasanya ilmu gizi IPB itu kan gizi terbaik lah, suhunya gizi betul ketat banget se-Indonesia. Jadi aku merasa bersyukur banget udah keterima kayak gitu di gizi IPB, apalagi lewat jalurnya tuh jalur ketua OSIS, yang mana jalur itu merupakan jalur khusus anak-anak terpilih aja kayak gitu. Jadi aku merasa bersyukur dan sangat bangga dan pengen banget menjadi seorang mahasiswa gizi yang berprestasi dan juga mau menjadi teladan untuk teman-temanku kayak gitu. Keren banget. Tapi kayak sebelumnya emang kakak udah pengen banget masuk gizi dari Iya, awal. betul. Iya, sebelumnya waktu SMA ya, SMA kelas 12, aku sebenarnya pengennya ke kesehatan sih, nggak yang Mas gitu ya. iya, nggak krusial ke gizi sebenarnya awalnya. Awalnya aku mau kebidanan sama keperawatan, tapi dua-duanya belum keterima di Universitas Negeri Jember waktu itu. Nah, terus kebetulan IPB buka jalur ketua OSIS dong. Karena SNMPTN waktu zamanku itu aku belum keterima. Akhirnya waktu menunggu jalur ketua OSIS, alhamdulillah dapat rezeki di sini seperti Keren itu. banget atau Faizi ya. Oke, tadi kan udah backstory ya. Kita Iya, udah betul. flashback. Setelah keterima nih jadi mahasiswa gizi, plan ke depannya kakak waktu itu sama jadi mahasiswa PKU itu gimana? Emang udah pengen kah mau masuk sebagai kahim gizi? Waduh, Atau gimana gitu? agak dimension ya teman-teman ya. Iya, betul. Jadi sekarang aku lagi menjabat sebagai seorang kahim atau ketua himpunan di Gizi IPB di periode 2024-2025 ini. Alhamdulillah diberikan amanah. Jadi ceritanya itu dari maba aku emang anaknya nggak bisa diem. Iya. Nah, dari awal maba itu aku emang suka mencoba hal baru. Mulai dari coba-coba volunteer, coba-coba kepanitiaan, dan juga waktu itu pertama kali ikut organisasi itu aku ikut magangnya BMKM waktu itu. Nah, namanya Mamain Child. Dari situ aku mulai bereksplorasi dan pengen lebih mencoba mengkrusialkan ke bidang keilmuanku yaitu gizi gitu. Awalnya aku sempat mencoba
ke ini juga IPB Mengajar waktu itu. Jadi timelinenya itu waktu maba aku coba magang di BMKM, kemudian tingkat 2 itu aku ke IPB Mengajar, atau itu masuknya sebagai ini ya, apa namanya, organisasi Heeh. IPB gitu, IPB, lingkup IPB gitu, bukan di gizinya. Ini kan masih mengeneralisasi nih. Benar. Karena kenapa? Karena di situ aku pengen mencari teman-teman di luar departemen, seperti cutting dan Iya. juga teman sebaya yang lintas departemen dan juga fakultas. Makanya aku ikut IPB Mengajar. Kemudian setelah IPB Mengajar, aku mencoba untuk masuk ke Himpunan Ilmu Gizi ini. Iya, itu berarti di semester berapa itu? Semester 3 berarti. tiga ya? Iya, mau ke semester 4. Jadi mulainya dari semester 4 aku masuk Hima Gizi sebagai staff nutrition professionalism waktu itu. Nanti kita bisa cerita-cerita juga lah Tuh tentang dengerin Hima ya Gizi. saya, jalan Gitu. hidupnya. Iya. Jadi aku emang anaknya nggak bisa diam, suka mencoba hal baru dan juga suka berteman, dan juga oh ya, waktu itu aku lupa mention, aku juga jadi co-fasilitator MBKMB Oh, 60. sibuk. Iya, jadi kayak Ya. aku senang banget gitu ketemu sama orang baru dan juga banyak relasi lah istilahnya. Oke, tadi setelah kesibukan sebagai kahim gitu, terus ada juga IPB Mengajar, terus juga sebagai mahasiswi tentunya. Iya, betul. Di luar itu ada lagi nggak sih Kak kesibukan lain gitu? Wah. Selain yang tadi udah Kakak sebutin. Oh, oke. Kalau sebagai mahasiswa biasa sih paling menjalani hobi aja sih. Ya, karena sebagai mahasiswa kan kita suka burn out gitu ya, burn out dan Bener. juga capek ngerjain laprak, terus Waduh, kayak kesana siapa yang kemari. relate? Iya, siapa yang relate Siapa coba? Apalagi visi di sini kan Iya. tekpang dan juga gizi ya. Bener. Jadi kayak pasti tahulah kesibukan mahasiswa laprak ini gitu. Jadi mungkin kebiasaan aku untuk menjalani hobi itu biasanya aku suka ini sih, olahraga juga sih kebetulan. Nah, olahraga yang lagi aku sukain itu jogging. Jadi kalau misalkan lagi stres banget, aku usahain deh harus jogging gitu, entah sore, entah pagi gitu. Pokoknya harus disempetin gitu jogging. Kemudian aku juga suka masak kebetulan. Jadi Sama kayak loh kita kan. iya kan, kayak pasti anak tekpang dan juga gizi ini relate gitu. Kita suka masak gitu karena kalau masak tuh rasanya seneng gitu. Rasanya bisa mencurahkan isian hati kita ke makanan kita kayak gitu, dan juga bisa berkreasi dengan tangan-tangan kita kayak gitu. Jadi stress relief banget sih buat Benar, aku. setuju sih aku. Kemarin aku juga sempat lihat tahu di reels Instagram kakak Iya. yang kakak bikin tortilla itu. Iya, kan? betul. Tortilla dari apa tuh? Setel Asian. Iya, Pegagan. pegagan dari pegagan, betul. Jadi emang anaknya suka coba-coba gitu. Nah, karena topik kita hari ini kan work-life balance. Nah, kita mau tahu nih Kak, menurut Kakak work-life balance versi Kakak itu gimana nih? Work-life balance menurut aku karena balance ya, harusnya sih mahasiswa balance gitu Iya. kan. Tapi sejujurnya sebagai seorang mahasiswa gizi dan juga kahim, aku juga masih belajar untuk gaya hidup work-life balance ini. Karena kan balance itu kan susah ya, kayak Iya, bener harus banget. akademik oke, non Non-akademik akademik juga harus oke, terus tuntutan kesehatan juga, tuntutan kebahagiaan. Jadi kayak emang harus latihan mulai dari maba sih kataku. Dengan cara apa? Dengan cara mencoba banyak hal, dan dengan mencoba banyak hal tuh pasti banyak gagalnya juga. Jadi dengan mencoba berbagai hal di bidang yang berbeda, kalian pasti tahu nantinya, wah kayaknya aku lebih suka kesini deh, lebih mengkerucutkan kesini deh. Pasti kalian akan menemukan jati diri kalian masing-masing. Jadi sebenarnya makna work life balance menurut aku tuh cara atau seni menemukan diri kita sendiri dengan mencoba berbagai hal dan juga membalanskan jadwal kehidupan kita kayak gitu sih. Betul. Jadi intinya juga jangan takut untuk mencoba hal baru. Betul, Bener ya? betul Harus keluar banget. dari zona nyaman. Karena kita kalau nggak nyoba, kita nggak akan ngerti nih kita cocoknya tuh di mana. Betul banget, setuju Vizi. Nah, karena yang seperti yang udah kita tahu kalau misalnya kegiatannya Kakak itu kan banyak banget kan. Apalagi matkul gizi kan berat-berat ya. Iya, Kan? betul. Ada Apa? Interdependent. besar. Iya. Berat sih. Iya. Apalagi kalau masa departemen kan udah berat banget. Nah, kita penasaran nih gimana sih Kak caranya Kakak menyeimbangkan waktu antara organisasinya Kakak yang banyak juga sama matkul-matkul Kakak yang berat itu gitu sih. Oke.
Hal yang pertama itu yang suka aku lakuin menyusun timeline sih. Jadi menyusun skala prioritas kita mulai dari yang paling urgent atau yang deadline-nya itu terdekat. Jadi kita menyusun timeline jadwal diri sendiri dulu deh sebelum menyusun organisasi gitu. Kalau misalkan kita sudah bisa mengatur kehidupan kita sendiri, insya Allah kita bakal bisa sih mengatur kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita kayak gitu. Jadi kunci dari apa ya kehidupan yang dianggap sebagai berat ya, mahasiswa gizi itu tuh susun aja skala prioritas kamu mulai dari yang paling urgent, mulai dari deadline terdekat. Kemudian jangan takut untuk melangkah gitu. Karena kalau misalkan kita takut terus, kita takut untuk mencoba hal baru, kita kayak akan terpaku di ketakutan itu dan kita nggak mau move on lah istilahnya. Jadi ya udah kita nggak akan jadi apa-apa. Tapi kalau kita mau move dari zona nyaman kita mau mencoba hal baru, kita mau mulai menyusun skala prioritas kita, diri kita sendiri mulai dari sekarang, itu pasti nantinya akan jalan sendiri sih. Bagaimanapun kehidupan kamu, seberat apapun kehidupan kamu, kalau kamu bisa mulai belajar mengatur kehidupanmu sendiri, pasti nanti akan bisa berjalan. Yang lain tuh mengikuti gitu. Iya, setuju. Kalau misalkan bikin timeline kan ya tadi, Iya. biasanya pakai apa kakak? Kayak Google Calendar kah? Atau pakai apa biasanya? Iya, kalau seringnya sih Google Calendar ya. Iya. Karena Google Calendar suka ada notif gitu. Itu Biar sih ada yang ngingetin gitu kan? betul banget. Karena kan hidup kita kan kayak 24/7 tuh HP gitu kan. Kayak kalau nggak ada yang ngingetin di HP notification, suka lupa ya teman-teman. Jadi boleh banget sih kalau kalian punya eh, aplikasi-aplikasi pengingat untuk reminder kegiatan kalian, boleh banget langsung di set up kayak gitu. Kalau aku sih Google Calendar gitu Iya, ya. sama setuju repeat. Iya. Oke, tadi udah cara nyimbangin waktu gitu-gitu kan, tentang kesibukan juga. Tapi kakak ada nggak sih rasa kayak pressure berat selama udah 6 semester kan ya? Udah lumayan ya, udah kompeten semester 8. Iya betul. Pressure terberat yang dialami selama semester 1 sampai 6 itu apa sih kak? Sama cara kakak buat nge-reduce pressure-pressure itu tuh gimana? Oke, baik. Untuk pressure, mungkin pressure itu ada biasanya ketika perpindahan semester nih. Perpindahan semester antara tingkat 2 ke tingkat 3 biasanya. Karena pressure di semester 5 ya, khususnya Iya, ya. bener. Itu tuh kayak kehidupan dari yang departemen awal menuju departemen akhir istilahnya. Yang mana mulai dari mata kuliah, mulai dari laprak, itu tuh udah levelnya tuh udah high banget, kayak naik tangga banget Naik deh tangga istilahnya. Itu mungkin salah satu pressure pertama di departemen sih. Jadi kayak kalau masuk departemen mungkin ya pressure sedikit lah, tapi lama-lama bisa. Terus nanti udah semester 5, wah bener-bener naik nih levelnya, kita mau semester akhir nih. Jadi kayak pressure-nya tuh antar semester aja sebenarnya. Tapi ketika udah memasuki semester tengah ke akhir, itu tuh ya udah tinggal jalani aja sebenarnya. Tapi emang pressure terberat menurut aku itu ketika harus menyeimbangkan kegiatan organisasiku, apalagi aku sebagai kahim dan juga penelitianku sendiri. Wah. Jadi kayak Banget. sekarang kan udah mulai menyusun skripsi ya, fun fact aja gitu. Jadi mahasiswa gizi itu sudah dipersiapkan mulai semester 6 untuk menyiapkan judul skripsi dan juga untuk ke kolokviumnya. Nah, nanti untuk semester 7-nya kan kita banyak PKL ya, Iya. gizi itu. Jadi ada 3 macam PKL di gizi yang mana susah banget kalau misalkan kita penelitian di jadwal semester 7 Iya. gitu. Jadi insya Allah doain ya teman-teman, nanti semester 6 aku bisa cepet-cepet kolo gitu. Minta doanya ya, Iya, Pisi, minta ya. doanya gizi ya, biar work life balance ini bisa nggak remedi lah di aku gitu. Oke. Nah, seperti yang udah kita tahu ya kak ya, kegiatannya kakak tadi kan udah ada pressure. Nah, kita tuh juga pasti waktunya kakak berkegiatan selama menjabat jadi ketua hima, terus habis itu menyeimbangkan waktunya kakak, itu pasti kakak udah ngerasa kayak wah bosen banget, kadang kayak ngerasa duh aku udah nggak mau lagi ngelanjutin ini. Itu Udah pasti berat suntuk banget. gitu. Iya. Nah, itu kita penasaran sih, apakah kakak pernah di titik itu dan gimana sih cara memanajemen diri kakak sendiri gitu kak? Wah, pasti banget, pasti ada lah di titik itu gitu. Karena kan kayak pressure itu membuat diri kita itu menjadi takut, menjadi tidak nyaman, menjadi ingin menyerah gitu ya.
Jadi yang aku lakuin biasanya kalau lagi sedih-sedih kayak gitu, lagi capek, itu biasanya sih menyendiri dulu kayak Me time ya me time. istilahnya. Iya benar, me time. Entah di kamar, entah aku pergi untuk sekedar membaca buku atau sekedar jalan-jalan keliling IPB deh kalau nggak mau jogging. Jadi kayak ya udah jalan aja gitu, ngelilingin IPB, terus kandang kuda. Iya. Kan suka sunset gitu-gitu kan. Jadi aku lebih suka menenangkan diriku sendiri dengan cara me time kayak gitu. Nah, me time-nya aku tuh nggak cuman apa ya diem doang. Kayak biasanya aku sambil nonton atau sambil baca buku atau sambil ya hal-hal yang bikin aku seneng deh. Iya. Nanti kalau misalkan moodnya udah balik, kita mulai susun lagi timelinenya. Ayo mulai semangat lagi biar apa ya hidup kita nggak jadi kacau gitu. Nggak apa-apa kita beri jeda karena jeda itu wajib Nah, itu untuk ya. kehidupan kita gitu. Karena kalau nggak memberikan jeda untuk diri kita sendiri, takutnya malah meledak ya. Iya, Jadi jangan kayak workaholic ya. betul. Jadi emang harus memberikan jeda untuk diri kita sendiri juga sih, Fizi. Oke, berarti rutinitas Mm. dari Kak Fatma sendiri tuh berarti lebih sering ke me time-nya jalan-jalan Iya, atau betul. lari sekitar IPB aja. Iya, heeh. Oke, terus lanjut Sa. Nah, karena mungkin Pezi ini yang nonton kan mahasiswa baru ya, atau Mm-mm. anak-anak PKU, teman-teman kita. Nah, ada nggak sih, Kak, pesan dari kakak buat anak-anak PKU? Atau enggak, semisal, waktu bisa dibalik gitu, waktu kakak Iya. balik jadi anak PKU. Jadi kita sekarang nih ya. Sekarang, apa sih yang bakal kakak lakuin? Atau Mm-mm. apa sih yang kakak sesali selama masa-masa PKU gitu? Oke, karena masa-masa PKU itu kan masa-masa yang eksplorasi ya, Bener. kayak mencari jati diriku yang baru gitu. Karena peralihan dari SMA ke mahasiswa tuh merupakan fase yang berbeda banget. Ngerasa nggak kalian berdua? Bener. Ya, jadi hal-hal yang aku sesali di semester awal-awal itu terlalu menggampangkan mata kuliah PPKU kayak gitu. Padahal Waduh. mata kuliah PPKU ini tuh mata kuliah yang masih easy peasy lah bahasanya. Tapi emang kadang suka kayak apa sih mata kuliah ini gitu kan. Tapi jangan seperti itu ya teman-teman. Untuk teman-teman yang masih PKU, harapanku bisa memaksimalkan di akademiknya juga karena akademik di PPKU itu tuh sangat membantu IPK kita gitu di departemen nanti. Meskipun di departemen lebih mudah sih mendapatkan nilainya daripada Iya. kalau aku Iya, kalau iya. aku jujur ya, kalau di gizi lebih mudah sih karena banyak yang bisa di-convert. Pasti Etekpang juga gitu kok. Jadi banyak yang bisa di-convert, banyak kegiatan yang bisa jadi nilai juga. Jadi nanti apa namanya? Memaksimalkan nilainya tuh bisa gitu. Tapi untuk PPKU itu kan sedikit ya yang bisa di-convert kayak Iya. cuma ya kalian kan berkegiatan juga belum semua yang bisa di-convert gitu. Jadi itu sih pesanku, akademiknya dikencengin dulu. Kalau misalkan mau mencoba hal baru, cobalah sebanyak-banyaknya karena aku nggak akan pernah menyesal mencoba hal baru di PPKU. Karena dengan mencoba berbagai hal, mencoba kegiatan, lomba dan juga volunteer, aku tuh mendapatkan banyak banget relasi yang berguna banget di saat-saat ini gitu. Karena kayak eh, waktu-waktu menyusun skripsi gini kan kayak butuh teman untuk Iya. bertanya dan juga misalkan butuh teman untuk mengolah data, itu ada teman-teman dari statistik. Jadi usahain cari teman di semua fakultas teman-teman. Jadi kayak Cuma di departemen kita aja ya. betul, betul. Karena dengan teman-teman di berbagai fakultas tuh nantinya bakal memberikan banyak bantuan. Entah kalian diajak lomba, kalian diajak kegiatan apa yang benefitnya itu luar biasa. Itu tuh pasti bakal kalian dapetin di semester-semester tengah lah. Nanti yang aktif-aktifnya gitu, semester 4-5 kayak gitu sih. Gitu. Tapi kalau misalkan menurut kakak sendiri, ikut organisasi sebagai mahasiswi PKU itu perlu atau enggak? Atau Perlu kayak banget sih. fokus aja lah di lomba, di akademik aja, atau gimana? Perlu banget Itu sih. perlu ya? Iya, perlu. Karena organisasi itu kan cara kita untuk memanage diri kita dan juga orang lain yang ada di sekitar kita ya. Dengan mencoba organisasi di PKU, itu tuh salah satu langkah awal kita untuk bisa menjadi mahasiswa yang nggak biasa-biasa, yang luar biasa lah istilahnya. Jadi kalau misalkan kalian udah mencoba organisasi di PPKU, pasti kalian nanti banyak ketemu orang baru dong. Bener. Nah, ketemu orang baru, terus berkesempatan berkegiatan baru, terus nanti kalian pasti
memiliki jadwal yang berbeda dengan teman kalian yang nggak organisasi atau istilahnya mahasiswa kupu-kupu kayak gitu. Kuliah pulang. Betul. Berbeda sama yang kuliah rapat. Betul. Jadi kalian pasti akan lebih banyak benefit ikut organisasi daripada langsung ke kos kayak gitu. Sih. Nah, tadi kan udah di-mention kegiatan-kegiatan kakak, terus kesibukan-kesibukan kakak. Nah, aku nih sebagai anak gizi juga yang kayak sama kayak kakak, itu kayak penasaran banget gitu loh, Kak. Apa sih, atau ada nggak sih salah satu isu gizi yang pengen banget kakak benahi untuk saat ini gitu? Oh, kalau isu gizi sih sekarang lagi marak-maraknya ini ya, makan bergizi gratis gitu. Waduh. Topik yang panas ya. Agak hot ya, tapi sebenarnya topik-topik tentang gizi itu nggak cuma makan siang gratis ya teman-teman. Di balik itu banyak sekali isu-isu tentang gizi yang mahasiswa itu belum sentuh gitu. Mahasiswa tuh belum merasa bahwa itu tuh suatu hal yang penting. Salah satunya yaitu mengenai pola makan. Ini nih kalian coba para Fizi makan sehari berapa kali? kalian makan itu di piring itu apa, chick and tea langsung? Iya, coba. Risler mungkin. Iya, betul. Padahal kita kan mahasiswa gizi dan tekpang kayak gitu, yang mana mahasiswa gizi dan tekpang ini dianggap paham mengenai pola makan yang baik. Nah, itu tuh salah satu isu isu tentang gizi yang menurutku harus ditanamkan ke mahasiswa-mahasiswa, khususnya mahasiswa IPB nih, yang kita udah tau lah kehidupannya itu seperti apa gitu. Kayak makan aja alhamdulillah gitu kan, sehari sekali tuh alhamdulillah gitu. Kayak jangan kayak gitu ya teman-teman. Jadi isu tentang pola makan sebagai seorang mahasiswa ini tuh penting diperhatikan, karena mahasiswa itu kan sebagai seorang wanita usia muda yang menuju dewasa gitu. Yang mana usia tersebut tuh masa-masa subur kita kayak gitu. Kita harus menyeimbangkan pola makan kita dengan konsep isi piringku. Yang mana konsep isi piringku ini kan banyak ini ya, ada empat bagian gitu. Mulai dari karbohidrat, protein, dan juga vitamin mineral. Kita harus balance gitu, seperti life work balance tadi. Nah, piring kita juga harus balance. Benar. Gak cuma kehidupannya aja yang Betul. balance. Jadi kalau misalkan jajan atau makan, usahainlah boleh ke warteg gitu untuk membeli sayur tuh berapa sih? 3.000 kan udah dapat gitu 3.000. Terus lauknya tempe atau tahu, kemudian ayam atau telur, terus nasi dengan porsi secukupnya. Kalian biasanya seberapa? Tapi kalau biasanya sih 1,5 lah ya dalam satu isi piringku kayak gitu. Jadi cobalah mahasiswa, kita sebagai seorang mahasiswa itu peduli dengan diri kita sendiri dulu deh tentang isu gizi ini gitu. Karena isi piringku ini tuh lagi digaung-gaungkan banget di media sosial. Yang mana konsep isi piringku ini apabila tidak diperhatikan oleh mahasiswa kita tuh jadi gampang capek. Bener. Terus gampang sakit iya, juga. gampang sakit, betul. Setuju banget sih Chelsea. Jadi kayak ayolah kita hidup sehat, kita usahakan wanita subur yang sehat dan juga Indonesia Emas 2045. Jadi karena isi piringku ini tuh bisa jadi salah satu kunci dari Indonesia Emas. Karena kan kalau mengandalkan makan bergizi gratis aja kan kita nggak bisa ya teman-teman. Jadi harus dimulai dari diri kita sendiri, yaitu piring kita sendiri gitu sih. Keren banget ya, sama makannya. Tapi ini di sini aku sebagai anak tekpang, jujur aku agak kepo gitu loh. Kalau misalnya sebagai anak gizi sendiri nih, Salsa juga mungkin boleh jawab ya. Kalau misalkan mau makan itu, kalau mungkin Kak Fatma mikir nggak sih? Kalau di satu piring itu harus bener-bener semuanya itu ada, atau kayak ya udahlah yang penting makan, yang penting kenyang, atau gimana? Oke, mulai dari siapa dulu nih? Sasa dulu atau Salsa aku dulu dulu? boleh. Iya, boleh deh. Kalau Sasa gimana nih? Karena masih awal ya, jadi baru pertama kali dapat materi ilmu gizi dasar kan. Tapi kayak udah mulai kepanah gitu loh, kayak wah karbohidrat tuh ini. Tapi masih sejauh ini sih masih belum teratur. Makanya kayak iya sih masih berusaha balance gitu antara kegiatan terus sama pola makannya juga gitu Kak. Jadi kayak masih belajar lah. Semoga di waktu masuk departemen bisa ngerealisasikan itu isi piringku itu. Betul. Tadi pagi sarapan apa, Sa? Ayo tadi pagi sarapan apa? Oke, mungkin kalau dari Kak Fatma gimana? Iya, sebenarnya sama sih. Aku juga masih belajar ya untuk menyusun piringku sendiri gitu. Karena kan mahasiswa akhir ini tuh kayak banyak banget stresnya gitu ya, banyak banget kegiatan. Yang mana kalau
beli isi piringku yang bener-bener lengkap itu tuh emang sulit banget. Tapi emang aku lagi mengusahakan at least lah setiap makan itu ada sayurnya gitu. Entah lalapan aja. Pokoknya ada hijau-hijaunya lah. Bukan malah dipinggirin Iya, ya. bukan malah dipinggirin kan. Mau nggak nih gitu kan. Iya, jadi kayak diusahain lah at least kita kalau ada lalapan dimakan. Soalnya kayak sumber vitamin dan juga serat juga kan. Nah, kalau misalkan kalian lagi slow, lagi Sabtu Minggu nih weekend, itu ayolah coba masak di kosan biar hemat. Kalau enggak, kalau lagi males juga bolehlah ke warteg untuk beli sayur dan juga lauknya gitu. Itu sih sebenarnya. Tapi kalau kayak buat dessert kayak makan makanan manis atau apa sih masih boleh kan? Boleh banget. Tapi ingat sih, kan kita kan juga harus membatasi konsumsi gula garam Iya. dan lemak juga ya. Jadi kayak kalau minum-minum manis boleh. Karena kan kita manusia juga ya. Kayak kita butuh gula juga gitu untuk semangat energi gitu. Kita boleh minum manis, tapi ya dibatasi, jangan setiap hari gitu ya. Karena kayak satu gelas es teh tuh Nah, gulanya udah biasanya luar biasa. apapun minumnya es teh. Betul. Sedangkan es teh itu kan mengandung tanin ya, anak Iya. tekpang tahu kan, yang bisa menghambat zat besi dalam makanan gitu. Jadinya takut banget kalau misalkan minum es teh setiap hari, jadi anemia nanti. Iya. Gitu. Gitu. Oke, mungkin nggak kerasa ya ini udah kurang lebih hampir 20 menit atau mungkin hampir setengah jam nih. Iya nih, seru banget ya. Ya. Oke, mungkin sebelum episode juga terlalu panjang dan juga Kak Fat mungkin juga ada kesibukan lain, Aduh. dicukupkan di sini dulu untuk episode pertama di podcast HMPPI. Mungkin sebelum itu ada closing statement yang bisa dikasih Kak untuk podcast kita yang pertama. Oke. Terima kasih kepada HMPI telah mengundang aku sebagai narasumber dan juga teman cerita di episode podcast pertamanya. Aku sangat seneng banget diajakin sharing di Seneng sini. banget ya saya. Karena bisa berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Nanti di balik layar bisalah kita cerita lebih banyak lagi. Dan juga untuk teman-teman mahasiswa baru khususnya aku berpesan jangan pernah takut mencoba hal baru apapun itu, mulai dari kepanitiaan, perlombaan, volunteer, organisasi. Cobalah bereksplorasi di masa-masa PKU karena masa-masa PKU tuh kayak sebagai golden hour kalian gitu untuk bisa mencari jati diri kalian. Karena kalau nanti udah masuk departemen, kalian akan terfokuskan dengan mata kuliah kalian yang susah itu. Jadi kayak, oh karena PPKU aku udah banyak belajar, udah banyak berkegiatan di departemennya, tinggal memfokuskan. Karena aku ingat satu hal, kalau kita ingin menjadi seorang yang spesialis, kita harus mau mengeneralisasi kegiatan kita. Karena dengan mengeneralisasi kegiatan kita akan tahu satu tujuan yang ingin kita raih nantinya. Mungkin teman-teman PKU tuh masih suka bimbang dan juga ragu ya, aku mau jadi apa sih besok gitu. Nah, nggak apa-apa teman-teman, itu adalah hal yang wajar. Oleh karena itu, carilah jati diri kalian dengan mencoba banyak hal. Oke, terima kasih banyak ya Kak Fatma Ya, udah sama-sama. sama kita di sini. Oke, mungkin tadi kita udah latihan jargon nggak sih Kak? Iya, betul. Latihan jargon ya. Oke, kalau gitu, Paisy. Eat well, live well.